Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita berikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih tercurahkan, terlimpahkan oleh nikmat-nikmat dan karunia darinya. Dan di antara nikmat tersebut yang paling besar adalah kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah-ibadah kepadanya semata. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiq wa'dil amin, yang jujur lagi terpercaya dan suri tauladan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada keluarga-keluarga beliau, dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti mereka, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Baik, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi hari yang berkah ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan Kitabul Jami' Babul Adab. Dan kita akan membahas hadis yang keempat, dan insyaallah begitu pula hadis yang kelima. Hadis yang keempat ini dibawakan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dari Nawas bin Sam'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itsm. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebajikan, albir dan dosa. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, albirru husnul khuluq. Lagi-lagi hadis yang kita bawakan masih berkenaan tentang akhlak yang mulia. Albirru husnul khuluq.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebajikan itu adalah ciri-ciri yang paling besarnya berakhlak mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Adapun dosa adalah sesuatu yang memberikan keraguan serta kekhawatiran terhadap dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihin nas, dan engkau benci, takut jika manusia melihat yang engkau lakukan. Akhrajahu Muslim. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadits yang sangat kita inginkan jawabannya. Bagi seorang muslim yang mengejar akhirat, maka dia pasti akan senantiasa memikirkan apa kebaikan-kebaikan yang bisa dia lakukan semasa hidupnya. Makanya Nawas bin Sam'an, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu bertanya, apa itu kebajikan ya Rasulullah? Apa itu albir ya Rasulullah? Karena dia ingin melakukannya. Ingin mengaplikasikan kebajikan tersebut di kehidupannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab bahwasanya kebajikan itu tergambar pada akhlak yang mulia. Membahas tentang akhlak yang mulia bukan hanya tergambar pada akhlak-akhlak di antara sesama manusia saja. Akan tetapi akhlak yang mulia, pembahasan tentang akhlak yang mulia ini mencakup segala sesuatu. Baik antara akhlak seseorang kepada Rabb-nya yang pertama kali. Makanya pembahasan tentang akidah juga pembahasan tentang akhlak. Namun akhlak yang dimaksud adalah akhlak seorang hamba kepada Allah, Sang Pencipta. Begitu pula akhlak seorang hamba kepada para nabi dan rasul. Akhlak seorang hamba kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian akhlak seorang hamba kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang albir di dalam surat Al-Baqarah. Apa itu albir? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah kebajikan engkau mengarahkan wajahmu ke arah timur dan barat. Maksudnya ketika itu salat yang pertama kali disyariatkan menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan untuk menghadap Ka'bah setelahnya. Sehingga mungkin di sebagian hati para sahabat merasa keheranan. Kenapa mesti berubah? Lantas Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini.
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan tersebut engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, maksudnya melakukan salat. Bukan itu yang dimaksud. Walakinnal bir, adapun kebajikan itu adalah man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Adapun kebajikan itu adalah Allah sebutkan setelahnya tentang rukun-rukun iman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir wal malaikah wan nabiyyin, dan rukun-rukun yang lainnya, rukun-rukun iman yang lainnya. Itulah kebajikan. Apakah berhenti sampai di sini kebajikan? Tidak, Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan ayatnya. Wa atal mal, dan engkau mengeluarkan hartamu dengan bentuk suka tatkala mengeluarkan harta tersebut, bukan dengan bentuk terpaksa. Kita keluarkan harta tersebut dengan perasaan yang senang, perasaan yang suka. Kepada siapa? Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, kerabat-kerabat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa bnis sabil, dan orang-orang yang melakukan perjalanan ke sebuah negeri namun seluruh bekalnya telah habis, hartanya tandas sehingga tidak mampu untuk kembali ke negerinya. Inilah makna ibnu sabil. Wasailina wa fir riqab, dan orang-orang yang meminta. Wa fir riqab, para budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar cicilan-cicilan kepada tuannya. Ayatnya yang begitu panjang, itulah kebajikan-kebajikan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya apa? Maksud kebajikan tersebut bukan hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi kebajikan itu juga terdapat pada amalan-amalan yang lain yang merupakan kebaikan-kebaikan. Di antaranya mengeluarkan harta, menginfakkan harta. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kebajikan itu merupakan salah satu bentuknya menginfakkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan albir, kebajikan, sampai kalian menginfakkan dari harta-harta kalian yang kalian sukai. Tatkala ayat ini turun, para sahabat berlomba-lomba mengeluarkan, menginfakkan harta yang mereka senangi. Harta yang paling mereka sukai. Ana lupa nama salah seorang sahabat tersebut. Dia memiliki harta yang dia senangi. Kalau enggak salah berupa sumur yang mana orang sangat butuh terhadap airnya. Tatkala ayat ini turun, sahabat tersebut menginfakkan sumur yang banyak manusia butuh dengan airnya kepada kaum muslimin. Begitu pula para sahabat yang lainnya. Adapun di dalam hadis yang kita bawakan, tatkala sahabat bertanya kepada Rasulullah apa kebajikan tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya kebajikan tersebut adalah tergambar pada akhlak yang mulia. Kalimat ini sungguh mencakup seluruhnya.
Akhlak yang mulia seorang hamba kepada Rabbnya. Keimanannya tadi sudah kita jelaskan di dalam ayat. Kemudian akhlaknya kepada sesama manusia. Itulah kebajikan. Adapun lawannya yaitu dosa. Pasti kita ingin tahu juga jawabannya. Apa dosa itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dosa itu adalah sesuatu hal yang memberikan kekhawatiran, keraguan-raguan di dalam dirimu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab dengan bentuk dosa itu seperti apa, karena dosa itu tidak terlihat. Namun bisa dirasakan. Dosa tidak bisa terlihat. Ini merupakan salah satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan merupakan ujian. Allah jadikan dosa itu tidak terlihat. Dan Allah jadikan dosa tersebut tidak memiliki aroma. Makanya para ulama berkata, sekiranya dosa tersebut memiliki aroma, pasti tidak akan ada manusia yang mampu dekat dengan seseorang. Karena kebanyakan manusia, seluruh manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tanpa dosa, tidak ada. Ini merupakan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan dosa itu tidak memiliki bau. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan dosa memiliki bau, tidak ada yang mampu keluar dari rumahnya. Tidak ada orang yang mampu mendekat. Dan kasih sayang di atas kasih sayang lagi, Allah Subhanahu wa taala tidaklah membenci hamba-hambanya yang berdosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan hal ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau sekiranya kalian tidak melakukan dosa, sama sekali tidak melakukan dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan kalian, akan ganti kalian. Wala jaa biqaumin mudznibin, dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan kaum-kaum yang melakukan dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfiru lahum. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang mereka perbuat. Lantas Allah ampuni mereka. Karena dosa tersebut tidak memiliki bentuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dampaknya terhadap diri seseorang. Dan ini mampu dirasakan oleh orang tersebut. Setiap manusia mampu merasakannya. Yaitu apa dampaknya tatkala seorang melakukan dosa? Jiwanya, dirinya akan merasakan keraguan-raguan serta kekhawatiran terhadap apa yang ia lakukan ketika itu. Apakah sebatas itu saja? Enggak. Dilanjutkan lagi, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas, dan engkau benci jika manusia mengetahui, melihat apa yang engkau lakukan ketika itu. Itulah dosa. Makanya perhatikan, tidak akan ada orang yang mau melakukan dosa di hadapan orang lain, kecuali orang-orang yang hatinya sudah membatu. Orang yang jiwanya masih suci, tatkala ingin melakukan
dosa. Pasti akan ada rasa kekhawatiran di dalam dirinya, rasa takut, rasa keraguan-raguan, apakah yang dilakukannya benar atau tidak. Dan coba dia bayangkan bagaimana jika manusia tahu yang ia lakukan. Kalau dia malu ketika itu, kalau dia benci manusia tahu, maka yakinlah itulah dosa. Lalu setelahnya kita akan mengambil faidah-faidah dari hadis yang kita sampaikan ini. Apa faidah hadis ini? Yang pertama, faidah diberikan oleh Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan tentang apa itu husnul khuluq. Apa itu akhlak yang mulia. Beliau mengatakan akhlak yang mulia adalah talaqatul wajhi wa badlul ma'rufi wa kafful adha. Akhlak yang mulia adalah memiliki wajah yang berseri-seri. Senantiasa memberikan kesenyuman, menebarkan kesenyuman kepada sesama manusia. Wa badlul ma'ruf, dan berbuat kebaikan-kebaikan. Wa kafful adha, dan menahan dirinya untuk mengganggu orang, melukai orang. Itulah makna husnul khuluq. Jadi faedah yang berikutnya adalah hadis yang kita bawakan ini adalah hadis yang memberikan dorongan kepada seseorang untuk senantiasa memperbanyak kebajikan-kebajikan di kehidupannya. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ya ikhwah, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia itu bukan hanya dibawa dari lahir. Akan tetapi akhlak yang mulia itu mampu dibentuk oleh seseorang di dalam kepribadiannya. Diperlukan usahanya untuk mampu memiliki akhlak yang mulia. Jadi bukan hanya terlahir dengan akhlak yang mulia saja. Namun orang-orang yang ingin memilikinya bisa berusaha. Makanya bagi siapa yang ingin mengamalkan kebajikan-kebajikan di dalam kehidupannya agar ia kelak mendapatkan balasannya nanti di akhirat, maka perbanyaklah akhlak yang mulia. Usahakan memiliki akhlak yang mulia. Tetap yang utama dan yang pertama adalah akhlak dirinya kepada Rabbnya. Dan akhlak yang paling mulia terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memberikan ibadah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak diragukan lagi. Memberikan ibadah semata hanya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Kenapa ini merupakan akhlak yang pertama dan yang utama? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang perkara ini, melarang kesyirikan dan memerintahkan agar memberikan ibadah hanya kepada dirinya semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Ibadatilah Allah dan jangan pernah melakukan kesyirikan sedikit pun. Maka akhlak kita sebagai seorang hamba, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjalankan
firman Allah Subhanahu wa taala ini. Begitu pula syariat-syariat yang lain. Ini yang pertama dan yang utama. Begitu pula setelahnya, akhlak seorang hamba dengan saudara-saudaranya yang lain. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan perkataan Abdullah ibn Mubarak. Apa susahnya kita membuat wajah kita berseri-seri di hadapan saudara kita? Memberikan senyuman kepada saudara kita, baik yang kenal maupun yang belum kenal. Sama sekali harta kita tidak berkurang tatkala kita memberikan senyuman. Bahkan Nabi SAW menjelaskan senyuman itu merupakan sedekah. Nabi SAW bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu merupakan sedekah. Maka bagi siapa yang hartanya dikatakan cukup ataupun kurang, masih bisa bersedekah dengan cara memperbanyak senyum di wajah saudaranya. Dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain kepada saudara-saudaranya. Apapun yang dia bisa lakukan, dari kebaikan-kebaikan dia lakukan. Jika dia bisa menolong saudaranya, tolong. Di antara kebaikan yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang adalah untuk membalas kebaikan yang sudah dilakukan oleh saudaranya kepada dirinya. Nabi SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Barang siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu. Ini sabda Nabi SAW. Fakafi'uh. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu. Jika kalian tidak dapatkan sesuatu untuk membalas kebaikan saudara kalian, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Maka doalah untuk saudara yang telah berbuat kebaikan kepada kalian. Doakanlah ia sampai kalian merasa kalau kalian sudah benar-benar membalas kebaikannya. Jadi doanya bukan hanya sekali, apalagi kebaikan yang dilakukan oleh saudara tersebut kebaikan yang besar. Kita usahakan kalau kita tidak memiliki apapun untuk membalas kebaikannya, maka kita doakan. Bukan hanya sekali, sampai kita merasa kalau itu sudah setimpal dengan kebaikan yang dilakukan oleh saudara tersebut. Ini merupakan kebaikan yang harus dibudidayakan. Jadi jangan hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Dan ini merupakan akhlak yang mulia. Dan begitu pula faidah yang sangat besar dikatakan oleh sahabat yang mulia Ikrimah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, likulli syai'in asas wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Segala sesuatu itu memiliki dasar-dasar, memiliki pokok. Memiliki pokok-pokok dan dasar-dasar. Wa asasul Islam al-khuluqul hasan. Dan pokok agama Islam, dasar agama Islam adalah akhlak yang mulia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Lagi-lagi tatkala kita menyebutkan akhlak yang mulia bukan hanya berbatas kepada masyarakat, kepada manusia dengan manusia. Namun akhlak yang mulia pun terjalin antara hamba dengan Rabb-Nya. Itulah tujuan
Nabi SAW diutus kepada kita umatnya. Makanya dikatakan Ikrimah, pokok agama Islam ini adalah akhlak yang mulia. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya dosa memiliki dua tanda. Yang pertama, tanda-tanda internal. Yang kedua, tanda-tanda eksternal. Tanda-tanda internal yang dari dalam adalah keraguan-raguan serta kekhawatiran seseorang di dalam dirinya. Tanda-tanda internal. Adapun tanda-tanda eksternalnya tadi sudah kita sampaikan, dia takut, dia benci jika orang-orang mengetahui apa yang dia lakukan. Ini dua tanda-tanda dosa. Makanya kita katakan tadi, karena dosa tersebut tidak memiliki bentuk, lantas Rasulullah SAW menjawab tanda-tandanya ataupun dampaknya. Makanya berbeda tatkala orang melakukan kebaikan dengan orang yang melakukan dosa. Dia akan mendapatkan perbedaannya di dalam hatinya, di dalam dirinya. Orang yang melakukan kebaikan, apa yang dia dapatkan? Jiwanya akan merasa tenang. Hatinya merasa lapang. Adapun orang yang melakukan dosa dan keburukan, maka dampaknya sudah kita sampaikan. Jiwanya akan merasa sempit. Keraguan-raguan senantiasa menyertainya. Kekhawatiran tatkala dia melakukan perbuatan tersebut. Faedah berikutnya, hadis yang kita bawakan itu membuktikan bahwasanya dosa itu sangat-sangat dipandang buruk oleh diri seorang hamba. Dan seharusnya seorang hamba merasakan demikian. Dosa tersebut adalah keburukan. Apapun jenis dosa yang ia lakukan itu harus dia pandang buruk. Itu merupakan fitrah seorang hamba. Fitrah seorang hamba terhadap dosa itu memandang buruk dosa tersebut. Namun musibah yang paling besar yang menimpa seorang hamba adalah tatkala dosa yang ia lakukan tidak lagi dianggap buruk oleh dirinya. Ini dosa yang paling besar. Musibah yang paling besar. Tatkala sebuah dosa sudah tidak dipandang buruk lagi oleh dirinya. Dan ini akan didapatkan oleh seseorang jika ia terus-menerus melakukan dosa tersebut. Salah satu musibah yang besar Allah timpakan kepada seorang hamba. Jika ia terus-menerus melakukan dosa tersebut, maka Allah akan cabut fitrahnya. Fitrah yang kita katakan tadi, bahwa dosa itu akan dipandang buruk oleh setiap diri orang. Maka hendaklah kita perhatikan diri kita masing-masing. Apakah dosa yang kita lakukan itu sudah kita anggap buruk atau kita terbiasa melakukannya? Seakan itu kebiasaan. Tidak ada buruk-buruknya lagi.
Kalau di dalam diri-diri kita merasakan hal tersebut, maka itu sungguh musibah yang besar. Itulah faedah-faedah yang bisa kita sampaikan dari hadis yang keempat yang kita bawakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Untuk mengaplikasikan akhlak yang mulia di dalam kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala hindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Dan Allah berikan di setiap diri-diri kita semuanya perasaan, rasa buruk terhadap dosa, agar kita bisa menghindari dosa tersebut. Taib. Hadis berikutnya. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang berikutnya tentang menjaga perasaan seorang hamba. Hadis yang akan kita bawakan ini tentang menjaga perasaan seorang saudara kita. Tatkala sedang berkumpul 3 orang atau lebih. Bagaimana cara seseorang memiliki akhlak yang mulia? Yang mana dengan akhlak yang mulia ini dia bisa menjaga perasaan saudaranya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum salasatan fala yatanajathani dunal akhar hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Jika kalian sedang bertigaan, ada 3 orang yang sedang duduk. Fala yatanajathani dunal akhar, maka janganlah 2 orang di antara 3 ini saling berbisik-bisik tanpa membawa yang satunya, orang yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nas, sampai kalian bercampur baur dengan manusia. Maksudnya sampai sudah datang orang-orang yang lain yang ikut nimbrung duduk bersama 3 orang ini. Kenapa? Min ajli anna dzalika yuhzinuh, dikarenakan itu akan memberikan kesedihan kepada orang yang ketiga yang tidak ikut diajak berbisik-bisik tadi. Sungguh agama Islam adalah agama yang sempurna. Bahkan kesempurnaannya mampu kita dapatkan di dalam hadis yang kita bawakan. Agama ini memperhatikan perasaan orang. Agama ini menjaga perasaan seseorang agar tidak sedih. Agama mana yang menjaga perasaan seseorang? Ini hanya kita dapatkan di dalam agama Islam. Makanya kita katakan agama Islam itu sangatlah sempurna. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 3 orang yang lagi duduk, 2 orangnya tidak boleh untuk berbisik-bisik tanpa mengajak orang yang ketiga. Karena hal tersebut akan memberikan kesedihan ke dalam hatinya. Jadi hadis ini di antara faedah-faedahnya adalah membuktikan
tentang kesempurnaan agama Islam. Bahwasanya di dalam agama Islam seseorang tidak boleh menyakiti saudaranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan tentang keimanan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Begitu pula bagaimana gambarannya tatkala kita sedang duduk bertiga. Dua teman kita berbisik-bisik. Apakah kita senang dilakukan demikian? Kalau kita tidak senang, maka kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Kalau diri kita suka untuk tidak dilakukan demikian, maka kita tidak boleh melakukan hal tersebut kepada saudara kita yang lain. Itulah bentuk keimanan. Itulah agama ini. Agama yang melarang setiap pemeluknya untuk tidak boleh melukai saudaranya, baik fisik maupun hati. Secara fisik, Nabi SAW jelas katakan, Al-Muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim adalah orang-orang Muslim yang lain mampu selamat dari lisan dan tangannya. Lisan mampu menyakiti saudaranya, menyakiti hati saudaranya. Tangan mampu menyakiti fisik saudaranya. Seluruhnya dilarang. Baik hati tidak boleh disakiti maupun fisik. Begitulah agama Islam. Agama yang begitu sempurna. Karena agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina," dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Sehingga Islam itu senantiasa menyebarkan rasa cinta kepada saudara-saudaranya yang lain. Lantas kalau jika seseorang yang sedang bertiga tidak boleh berbisik dua orang tanpa mengajak yang satunya, Nabi SAW bukan hanya melarang saja. Namun Nabi SAW pun memberikan solusi. Apa solusinya? Solusinya kalau kalian ingin berbisik berdua, maka tunggu tatkala ada orang yang lain datang. Baru kalau kalian ingin berbisik berdua, maka silahkan. Karena apa? Saudara yang satu akan mendapatkan temannya untuk juga berbicara berdua, berbisik berdua. Jadi faedah yang berikutnya bahwasanya hadis larangan ini salah satu larangan yang bersifat haram dilakukan karena memiliki sebab. Apa sebabnya? Akan memberikan kesedihan kepada saudaranya. Jadi larangan di sini larangan yang bersifat haram dilakukan. Itu salah satu faedahnya karena memiliki sebab, yaitu saudaranya akan merasakan kesedihan jika ia lakukan. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya larangan bukan hanya terdapat dalam berbisik-bisik saja. Yang satu tidak diajak. Namun juga berbentuk bahasa asing. Dia menggunakan bahasa asing tiga orang sedang duduk, dua di antaranya berbicara dengan bahasa asing.
Entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris. Ini salah satu masuk ke dalam larangan. Bukan hanya sekadar berbisik-bisik saja. Dan hadis ini juga bukan hanya dalam bentuk 3 orang saja. Jangan salah paham. Hadis ini juga bisa berbentuk lebih, 5 orang, 6 orang, dan seterusnya. Mereka berbicara tanpa mengajak 1 orang. Ini juga termasuk ke dalam larangan di dalam hadis yang kita bawakan. Jadi tidak hanya mesti dalam gambaran 3 orang saja. Namun kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hanya 3 orang? Karena ini gambaran minimal yang biasa tergambar. Jika ada 3 orang, 2 orang berbisik, yang 1 ditinggalkan. Dan hadis ini pula larangannya terhadap jika mereka sedang duduk bertiga atau lebih dari awal mula. Dari awal mula majlis mereka sudah duduk bertiga atau lebih. Ini harus dipahami. Kenapa? Karena kalau tidak dari awal mula, misalnya ada 2 orang, memang dari awal mereka berbicara berdua, lalu datang 1 orang, akhirnya mereka berdua berbisik, maka ini tidak termasuk ke dalam larangan. Ini tidak termasuk ke dalam larangan. Larangannya jika memang dari awal mula mereka duduk bertiga atau lebih dari 3 orang. Adapun jika ada 1 orang datang, namun mereka berdua tetap berbisik atau tetap berbicara pakai bahasa asing, maka ini tidak termasuk larangan. Enggak boleh 1 orang tersebut menggunakan hadis ini untuk mengingat saudaranya. Apa katanya, dia baru datang, idza kuntum salatatan fala yatanajatnani dunal akhar. Ini penempatan hadis yang salah. Dan di antara faedahnya tadi juga sudah kita sampaikan, jika ada 4 orang, maka tidak mengapa 2 orang sedang berbisik. Kalau ada 4 orang atau lebih, 2 orang berbisik tidak masalah. Karena apa? Saudaranya yang lain bisa berbisik juga, bisa berbicara juga. Faedah berikutnya, dan ini faedah yang terakhir, bahwasanya larangan berbisik-bisik berdua atau lebih meninggalkan 1 orang, ini dikarenakan bisa memberikan dampak kesedihan kepada saudaranya. Itu larangannya. Namun, jika saudaranya tidak merasa terganggu dengan hal itu, maka tidak mengapa. Jika saudaranya tidak merasa terganggu dengan bisik-bisiknya 2 orang tadi, dan dia tidak diajak, dia tidak merasa terganggu, maka ini tidak mengapa. Terlebih lagi jika sebelumnya 2 orang ini meminta izin, maka ini tidak mengapa. Itu faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang kita bawakan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran akhlak yang mulia. Salah satunya, tatkala seseorang sedang duduk bertiga, maka tidak boleh 2 orang berbisik tanpa mengajak yang satunya. Kecuali sampai datang manusia yang lain, orang yang lain, baru enggak mengapa mereka berdua berbisik. Karena apa? Itu bisa memberikan kesedihan kepada saudaranya. Inilah salah satu gambaran akhlak yang mulia.
seseorang tidak boleh memberikan kesedihan kepada saudaranya. Sebagaimana dirinya tidak ingin sedih, maka orang tersebut tidak boleh memberikan kesedihan kepada saudaranya. Alangkah indah agama ini jika diamalkan. Makanya salah dan keliru orang jika melihat salah satu keadaan orang Islam dengan akhlak yang buruk, lantas ia salahkan agama Islam. Ini salah. Jika ada perbuatan yang salah yang dilakukan oleh seseorang, orang Muslim, maka tidak boleh ia salahkan agamanya. Agamanya tidak salah. Agamanya sudah sempurna. Agamanya sudah mengajarkan kebaikan-kebaikan. Namun yang salah siapa? Orang tersebut disalahkan. Maka enggak salah tatkala ada omongan seseorang yang mengatakan, begini agama Islam. Ini perkataan yang salah, yang menjatuh-jatuhkan agama Islam. Dan ini yang harus diberantas, harus dibenahi. Mulai dari kita masing-masing. Saudara kita jika ada yang mengatakan demikian, harus kita tegur. Agama Islam tidak salah. Agama Islam sudah mengajarkan seluruh kebaikan-kebaikan. Namun yang salah orangnya jika ia tidak mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama Islam. Seperti itu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Maka waktu yang tersisa kita berikan untuk tanya jawab. Dan ana anjurkan kepada teman-teman, saudara-saudara seluruhnya untuk memiliki kitab agar bisa memberikan masukan-masukan atau faedah-faedah ke kitab tersebut. Dan tujuan utamanya kenapa ana anjurkan untuk memiliki kitab, agar nanti ke depannya kita bisa mengajak untuk ikut membaca. Kita akan tunjuk yang punya kitab untuk membaca. Biar ada jawaban, bukan hanya ana sendiri yang baca. Jadi kalau yang namanya kajian kitab, yang paling bagus itu kita punya kitab, jadi kita bisa ikut membaca, kita suruh salah satu dari kita yang ada di sini untuk membaca. Baru ana insyaallah akan jelaskan. Jadi ada kaitan antara kita seluruhnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana hukum saya sholat sunnah isyraq 2 rakaat sedangkan saya tidak sholat subuh di masjid ini dan saya telah keluar dari masjid ini untuk menuju masjid ini. Salat isyraq itu tidak dikaitkan dengan hanya di masjid itu saja. Namun salat ini dianjurkan untuk dilakukan di waktunya. Maka kalau kita sudah berada di waktunya, maka boleh kita lakukan meskipun tidak di masjid yang kita salat subuh di dalamnya. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Bagaimana sikap kita jika menemukan kasus tersebut di hadapan kita, Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau kita menemukan kasus ini di kehidupan, maksudnya kasus hadis yang kita bawakan di kehidupan kita, maka yang pertama kita sebagai seorang muslim, pertama kalau itu tidak terjadi kepada diri kita, kita harus menasihatinya. Karena Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Ini yang pertama, sikap kita sebagai seorang muslim, sebagai saudaranya, yaitu ad-dinun nasihah. Dan kalau kita ketika itu sebagai korban yang tidak diajak,
Maka jika kita tahu hadis ini, kita ingatkan dengan hadis ini. Agar pertama mungkin saudara kita yang 2 orang belum tahu hadis ini menjadi tahu. Karena kita enggak boleh langsung mengklaim bahwasanya 2 orang yang sedang berbisik ini tahu hadis yang kita bawakan. Kemungkinan mereka belum tahu hadisnya. Jadi kita yang tahu, kita sampaikan. Jangan hanya mesti seorang ustadz saja yang menyampaikan. Kita yang sudah belajar boleh menyampaikan, mengingatkan saudara kita. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau 1 ayat. Jadi dengan syarat yang kita sampaikan itu kita sudah pelajarinya dan kita sudah mendengarnya. Maka tidak ada salahnya tatkala kita mendapatkan ini terjadi di kehidupan di hadapan kita, kita sampaikan. Kita jelaskan. Dan kita mendapatkan pahala menyampaikannya. Karena nasihat kita sampaikan kepada saudara kita. Jadi jika itu terjadi di hadapan kita, jangan langsung membenci. Enggak boleh langsung membenci. Apalagi misalnya jika kita yang korbannya, enggak boleh langsung benci. Jangan biasakan mengkedepankan rasa benci kepada saudara. Usahakan kita harus mengkedepankan husnudzan, baik sangka. Mungkin saudara kita belum tahu hadisnya. Nah, ini salah. Kebanyakan kita jika ada kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya langsung benci. Langsung hajar tinggalkan. Langsung boikot. Enggak seperti itu kita. Agama Islam tidak seperti itu. Agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan rasa cinta, rasa kasih sayang kepada saudara. Sebagaimana hadisnya sudah kita bawakan tadi. Maka kalau seseorang atau agama Islam itu mengedepankan rasa benci, maka tidak ada gambaran keindahan dari agama ini. Yang satu membenci yang satunya. Jadi jika terjadi, jangan pernah benci. Apalagi jika seorang tersebut korban, jangan pernah benci. Ketika itu kalau bisa disampaikan, sampaikan. Kalau bisa ketika itu disampaikan. Kalau tidak bisa, ingin berdua-duaan, maka boleh. Tunggu selesai, berdua-duaan, sampaikan hadis ini. Nanti sampaikan lagi dengan yang satunya. Akhirnya, ke depannya, tatkala ia ingin melakukan hal yang sama, dia ingat hadis ini. Dan kalaupun dia tidak ingat, berarti dia lupa. Kalau lupa itu manusiawi, wajar. Lagi-lagi tidak boleh membenci. Usahakan kita memiliki karakter yang lapang dada. Tidak diajak berbisik pun tidak mengapa. Apa salahnya? Toh kita tidak rugi, kita tidak masuk neraka. Usahakan lapang dada. Namun kita karena kecintaan kita kepada saudara kita tersebut, kita sampaikan hadis ini. Karena kita tidak ingin saudara kita ini mengamalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah taala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita meminta kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini doa yang harus kita perbanyak di dalam keseharian kita. Karena salah satu nikmat yang besar jika kita tahu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang besar kalau kita tahu. Karena apa? Karena kita tidak tahu dengan amalan apa kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Memang masuk surga bukan dengan amalan. Bukan karena amalan. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuk surga Allah taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin memberikan rahmatnya jika kita tidak beramal. Maka senantiasa kita berdoa agar amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun memberikan rahmatnya kepada kita. Seperti itu, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan dari hati yang tidak pernah tenang, wa min nafsin la tashba', dan dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, wa min da'watin la yustajabu laha, dan kita berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengar, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan kita berdoa kepada Allah agar menjadikan kita orang-orang yang mendengar sebuah perkataan dan yang mengamalkan yang paling baik dari perkataan tersebut. Jazakumullahu khairal jazaa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.